Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menunda pemilu berarti memantik api revolusi. Menunda pemilu 2024 dengan merekayasa kondisi darurat justru memunculkan api revolusi di kalangan rakyat. Menciptakan keadaan darurat agar pemilu tidak bisa dilaksanakan, tetapi ini malah akan menjadi blunder terbesar yang langsung memantik api revolusi. Begitu kata Managing Director Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan dalam artikel yang berjudul Kudeta Konstitusi, blunder terakhir bisa fatal memantik api revolusi. Kata Antoni, rakyat tahu bahwa kondisi darurat tersebut adalah rekayasa. Dalam sekejap pemerintah bisa jatuh, waspadalah. Begitu jelasnya. Menurut Antoni, upaya dilakukan untuk memenuhi nafsu kekuasaan, memperpanjang masa jabatan. Pertama, membangun opini melalui Lab 45 dan lembaga survei bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan Jokowi sebagai presiden, sehingga diperlukan penundaan pemilu. Alasannya, mesin Big Data Lab 45 menangkap keinginan dari masyarakat, sedangkan lembaga survei mengatakan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi mencapai 70% lebih, bahkan 73,9%. Yang kedua adalah propaganda dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil dan 3 ketua umum parpol, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan juga Erlangga Hartarto dari Golkar. Mereka kompak minta penundaan pemilu sekitar 1, 2, atau 3 tahun. Upaya memperpanjang jabatan, kata Antoni. Yang ketiga, Erlangga bertemu dengan Surya Paloh, Ketum Nasdem. Luhut melalui wawancara dengan Deddy Corbuzier mengatakan mengungkap aspirasi masyarakat mendukung penundaan dari pemilu. Mungkin mereka berpendapat kalau partai politik sepakat, rakyat bisa apa? Masyarakat dianggap hanya kerikil kecil yang tidak berarti. Kedaulatan rakyat hanya dianggap sebagai sampah. Tapi semua ini kandas, masyarakat terus melawan. 6 partai politik rupanya mendengar pekikan rakyat dan serta-merta menyatakan menolak penundaan pemilu. Bahkan dukungan untuk amandemen konstitusi juga ditarik kembali. Khawatir disusupkan penumpang gelap kudeta konstitusi. Yang keempat, kata Antoni, blunder semakin parah dan brutal, menunjukkan kondisi objektif semakin kalap. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDSI juga diobrak-abrik. Mereka yang seharusnya tidak berpolitik praktis diseret untuk deklarasi Jokowi 3 periode. Namun hanya dalam hitungan jam semua terbongkar. Ternyata APDSI tersebut bukan organisasi sah yang dimana terdaftar versi Kemenkumham. Hancur sudah reputasi Luhut dan Jokowi, semua mengarah pada kebohongan besar. Masyarakat menduga kuat bahwa rencana perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan petinggi istana, Luhut, bahkan Jokowi sendiri. Indonesia menuju negara diktator. Pengertian dan definisi diktator merupakan kepala pemerintah atau pemimpin politik yang mempunyai kekuasaan absolut, merampas kedaulatan rakyat. Kekuasaan diperoleh dengan cara paksa. Dictatorship adalah negara diktator. Menjadi tirani yaitu sebuah negara yang diperintah oleh seorang atau sekelompok kecil dari diktator. Dictatorships are often characterized by some of the following: suspension of elections and civil liberties, proclamation of a state of emergency, rule by decree, repression of political opponents, not abiding by the rule of law procedures, and cult of personality. Artinya, penundaan pemilu dan pembatasan kebebasan sipil, pernyataan keadaan darurat, memerintah dengan dekret, depresi lawan politik, tidak mematuhi hukum dan konstitusi, dan kultus perorangan. Begitulah karakteristik negara diktator. Selain itu, dictatorships are often one-party or dominant party states. Some dictators have been masters of crowd manipulation, such as Mussolini and Hitler. Others were more prosaic speakers, such as Stalin and Franco. Typically, the dictators will seize control of all media, censor or destroy the opposition, and give strong doses of propaganda daily, often built around of a cult personality. Artinya, diktator umumnya sangat menguasai bagaimana cara memanipulasi massa, seperti Mussolini dan juga Hitler. Biasanya, diktator merebut kendali media, menyensor atau menghancurkan oposisi, dan memberikan dosis propaganda yang kuat setiap hari, seringkali dibangun di sekitar kultus perorangan.
benih-benih negara diktator dan tirani, membuat undang-undang bertentangan dengan konstitusi, seperti terbukti dari hasil uji materi di MK. Contohnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kini menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kedua adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang terindikasi bertentangan dengan konstitusi, seperti penundaan pemilu kepala daerah 2022 menjadi 2024, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan juga Presidential Threshold. Undang-undang yang ditentang masyarakat luas seperti Undang-Undang KPK. Dan apa yang menjadi pemicu negara diktator? Pertama adalah penundaan pemilu 2024, kedua, mengubah masa jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 kali untuk kepentingan pemerintah saat ini. Lebih buruk dari Orde Baru, Gede Siriana pun mengatakan bahwa 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan sudah bentuk dinasti. Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk KKN+D dan dampak besarnya yang digagas oleh kantor berita politik RMOL pada Selasa 30 Maret yang lalu. Dalam acara ini, Gede menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme plus dinasti. Menurutnya, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi, 120 yang ada di antaranya bupati wali kota dan 21 gubernur. Artinya di sini korupsi di era reformasi justru semakin parah. Mengapa semakin parah? Karena dia melahirkan dinasti. Dinasti sendiri menurut Gede juga bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi. Nah, kemudian itu kenapa di era reformasi justru melahirkan dinasti. Artinya, korupsi jalan terus melahirkan akumulasi aset. Akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti ini akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat. Sehingga Gede berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan era Soeharto. Bisa dilihat, 6 tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto itu belum ngapa-ngapain, belum ada kasus korupsinya, belum ada dinastinya. Tapi di era pemerintahan 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin saja siapa yang mau pilih. Demikian kata Gede. Persoalan korupsi yang melibatkan pejabat negara saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gede Siriana Yusuf saat berbincang pada dialog virtual dengan tema KKN+D dan dampak besarnya, di mana digelar oleh kantor berita politik RMOL. 6 tahun kepemimpinan Soeharto dia belum ngapa-ngapain, belum ada dinasti, tapi 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan dia sudah bentuk dinasti. Anak mantunya jadi kepala daerah. Gede juga menjelaskan, secara umum persoalan korupsi di era reformasi saat ini menunjukkan indikasi yang semakin parah. Hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya penguasa untuk melahirkan dinasti dengan memanfaatkan akumulasi aset dari hasil korupsi. Akumulasi aset digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti melahirkan kembali korupsi yang dahsyat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya sudah ada perlawanan dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Sayangnya menurutnya masyarakat juga sudah dibuat untuk bermental koruptif. Mental koruptif ini terlihat saat pemilu yang mahal. Di sana ada jual beli suara. Ini juga yang membuat masyarakat kurang mendapat penolakan terhadap pelaku korupsi. Begitu pungkasnya.